berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Di video saya kali ini saya akan tetap memberikan tutorial trading forex online kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mengetahui channel saya, baru melihat video saya, bisa bantu saya dengan like, komen, ataupun subscribe channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang trader harus mengetahui tentang tren ya. Jadi bahasan topik kali ini adalah mengenal tentang tren ya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai seorang trader, kita wajiblah tahu tentang apa yang disebut tren ya, teman-teman. Tren itu ibaratnya adalah sebuah suatu hal yang saat ini sedang booming ya, saat ini sedang rame dilakukan ya, ataupun banyak orang melakukan hal tersebut, itu bisa kita sebut adalah tren. Nah, untuk materi pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman, terutama teman-teman yang baru terjun di dunia trading, bahwa tren dalam trading forex itu memiliki 3 kategori ya teman-teman, 3 kategori ataupun 3 jenis ya. 3 jenis ini adalah, yang pertama ada yang dinamakan tren naik atau bisa disebut dengan uptrend, lalu ada yang disebut tren turun, bisa disebut dengan downtrend, kemudian ada sideways atau tidak memiliki tren sama sekali, itu atau disebut sideways. Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari uptrend. Oke, teman-teman, apa yang disebut dengan uptrend? Uptrend sendiri itu adalah tren up ya. Tren up itu artinya tren yang sedang naik. Jadi, uptrend itu adalah suatu keadaan di mana pasar perdagangan mata uang yang saat ini sedang kita lihat di grafiknya menunjukkan bahwa dia sedang dalam kondisi naik ya. Jadi harganya saat ini cenderung naik ya. Jadi kalau kita melihat grafiknya cenderung akan naik ya, akan naik dari titik bawah ke titik atas ya. Itu yang disebut uptrend. Saat uptrend ini terjadi, kita seorang trader itu bisa melakukan beberapa step ya. Untuk pertama, step yang bisa kita lakukan saat uptrend itu adalah kita mencari titik di mana dia akan menetapkan support ataupun resistennya, di mana nanti kita bisa menggunakan area tersebut untuk melakukan open posisi. Nah, saat uptrend ini terjadi, posisi yang terbaik adalah kita melakukan beli ataupun buy. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan buy ataupun beli di kondisi uptrend pasar yang sedang naik, maka bisa disarankan untuk menahan posisi sampai tren yang terjadi itu berakhir. Lalu untuk teman-teman yang memiliki kondisi open posisi sell, wajib untuk mencari titik support dan resisten yang digunakan untuk mengamankan posisi sell. Apabila teman-teman menggunakan garis trend, teman-teman bisa menggambar garis trend untuk mengetahui penembusan dari support resisten menggunakan garis trend. Nah, untuk posisi sell yang tadi kita sudah jelaskan adalah posisi, jika dia menggunakan posisi sell, maka uptrend ini akan berpengaruh pada posisi sell kita, karena posisi sell kita itu adalah cenderung mencari downtrend ya, bukan mencari uptrend. Kalau kita menggunakan posisi buy, maka kita condong untuk mencari kondisi-kondisi pasar yang sedang uptrend. Nah, teman-teman sekalian, untuk posisi sell yang sudah masuk dalam pasar uptrend, apa yang harus kita lakukan adalah, satu, kita mencari di mana letak support resisten untuk melakukan tindakan mengurangi resiko ataupun mengamankan profit. Saat teman-teman sudah mendapatkan profit, maka amankan profit sell teman-teman untuk segera berganti ke buy posisi, karena uptrend sudah menunjukkan
posisi sell yang akan digantikan posisi buy. Kemudian teman-teman juga bisa, jika teman-teman memiliki posisi sell yang sedang minus, teman-teman bisa melakukan closing posisi sell di area-area resiko paling kecil itu tadi. Jadi kesimpulannya, uptrend adalah keadaan di mana mata uang sedang naik ya. Jadi kita bisa melakukan buy posisi dan kita harus menutup sell ya, ataupun mengamankan sell. Itu tadi adalah yang pertama, uptrend. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah downtrend. Nah teman-teman sekalian, trader juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan downtrend. Downtrend sendiri itu adalah suatu keadaan di mana mata uang yang kita perdagangkan sedang dalam kondisi turun. Jadi dia mengalami penurunan harga ya, yang tadinya harga dari harga tertinggi dia turun ke harga terendah, dan ini terjadi berulang-ulang ya, dia terjadi berulang-ulang dari periode yang kita baca di grafik. Ini menunjukkan bahwa pasar yang kita perdagangkan sedang mengalami penurunan. Saat pasar mengalami penurunan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan open posisi sell atau buka posisi sell untuk mengikuti tren turun ya, untuk mengikuti downtrend ini. Nah, saat kita melakukan posisi sell, pastikan teman-teman mengetahui support ataupun resisten terdekat di mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan open sell ya, ataupun kita membuka transaksi sell untuk mengikuti kemana arah downtrend itu. Jadi saat kita sudah melakukan open posisi sell di harga support ataupun resisten terdekat, maka itu sudah bisa kita katakan trading kita sudah tepat karena kita menggunakan support resisten yang baik. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan saat kondisi downtrend adalah kita bisa mengamankan posisi order kita ya. Di sini order yang kita amankan adalah posisi buy. Karena apa? Posisi buy itu adalah khusus untuk posisi uptrend yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Saat posisi downtrend, teman-teman harus mengurangi resiko pada posisi buy teman-teman, atau teman-teman juga bisa mengamankan profit buy teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan. Teman saya ada bertanya, kenapa kita harus mengamankan profit buy? Karena kan saat ini sedang sell. Nah, kenapa kita harus mengamankan buy? Karena ada di mana kondisi kita melakukan buy dan ternyata pasar naik. Lah, saat pasar naik ini posisinya berubah menjadi downtrend. Nah, saat posisi downtrend inilah profit yang kita dapatkan dari posisi buy kita harus segera diamankan. Nah, dari sini maka kita harus melakukan tindakan close posisi buy. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman baru membuka posisi buy dan ternyata pasar itu turun, pastikan untuk mengurangi dari resiko kerugian buy teman-teman dengan cara teman-teman cari support ataupun resisten terdekat untuk melakukan closing posisi buy yang ada saat ini. Karena tren kita sudah tahu, trennya adalah turun atau downtrend. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang materi downtrend atau tren turun. Kita masuk ke penjelasan yang berikutnya. Oke teman-teman, penjelasan berikutnya adalah sideway ya. Sideway itu adalah sebuah tren di mana pasar itu hanya meraih titik tertinggi dan meraih titik terendah, atau dia berjalan dari titik tertinggi dan terendah berulang-ulang kali tanpa dia menunjukkan keadaan yang pasti akan naik ataupun akan turun. Jadi pasar bergerak searah ya, jadi tidak ada
pasar bergerak ke arah samping, tidak ada pasar bergerak ke arah naik ataupun ke arah turun. Jadi sideway ini adalah pasar yang bisa dikatakan pasar tenang, tidak ada kecenderungan tren sama sekali, di mana mata uang yang sedang kita perdagangkan hanya bergerak di area support ataupun area resisten dalam sebuah rentang harga tertentu. Maka eh, saat seperti ini ada dua kondisi juga yang bisa kita ambil sebagaimana kita seorang trader, yaitu posisi pertama adalah jika teman-teman belum memiliki order posisi, maka jauhi posisi seperti ini ya, karena kita akan kita tidak akan mengetahui kemana arah pasti dari sebuah pergerakan harga, karena dia hanya bergerak ke samping ya, tidak ada pergerakan naik ataupun turun. Jadi teman-teman yang belum ada open posisi sama sekali, bisa teman-teman hanya melihat posisi tersebut sampai dengan dimana tren itu terbentuk ya. Jadi kalau teman-teman belum ada posisi, jangan open posisi dulu. Kemudian hal yang bisa kita lakukan yaitu yang kedua adalah jika teman-teman sudah memiliki posisi buy ataupun sell, teman-teman cari di mana support resisten yang terdekat lagi ya. Kita cari lagi support resisten terdekat. Lalu kita cari juga range ya, tinggi range dari atas sampai bawahnya. Kemudian kita tentukan di mana posisi kita akan keluar. Saat teman-teman sudah profit sedikit ataupun teman-teman minus sedikit ya, teman-teman bisa keluar dari posisi sideway ini. Lalu teman-teman menunggu untuk membuka posisi baru saat trennya sudah jelas terlihat. Nah, teman-teman, untuk pembagian tren sendiri itu kita bisa melihatnya dari berbagai macam time frame ya. Nah, saran saya sebagai seorang trader pemula harus memahami ketiga jenis tren ini ya, teman-teman. Yang pertama tadi adalah ada yang namanya uptrend, lalu yang kedua ada yang namanya downtrend, yang ketiga adalah sideway. Dari ketiga tren ini, teman-teman harus memahami, lalu teman-teman harus bisa menganalisa pergerakan dengan cara mencari support dan resisten terdekatnya untuk open posisi. Nah, dengan banyaknya berlatih kita mengenali tren, ketiga tren ini, maka teman-teman akan lebih baik dalam melakukan transaksi tradingnya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sharing saya kepada teman-teman. Apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, salam profit konsisten.